apapun pekerjaan yang kita jalani, asalkan kita sudah tekuni itu, pasti akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kalau kita tekuni, tapi kalau misalnya kita setengah-setengah, jadinya nggak ini. Setengah-setengah juga. Setengah juga hasilnya begitu. Hai sahabat kreatif, aku Dias Damayasa kembali nemenin kamu. Mungkin yang lagi aktivitas atau yang lagi sibuk-sibuk ria ya. Cuman sekarang kan orang suka banget nih buat konten. Karena orang juga kadang-kadang berpikir, susah gak sih jadi konten creator? Susah gak sih buat konten? Dan gak jarang nih orang ngerasa kalau wah buat konten itu gampang banget ya. Tinggal edit, shoot, selesai gitu. Ternyata dibalik itu semua proses perjalanannya panjang gitu. Ada yang istilahnya menentukan ide kreatifnya, menentukan bagaimana pasarnya gitu ya. Apakah ini sesuai target kan nanti atau tidak. Akhirnya hari ini aku sudah bersama dengan seorang konten creator di Buleleng ya, di Singaraja. Balik lagi dengan sesuatu yang memang sahabat kreatif butuhkan gitu. Baik, selamat datang untuk Beli Taksu. Ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Okay. Hari ini kita akan bahas semua tentang konten, apalagi dunia yang emang lagi orang gandrungi gitu ya, seputar profesi konten creator gitu. Cuman sekarang beli taksu atau beli pasek ya, gimana sih orang mengenal seorang beli taksu gitu? Lebih enak dipanggilnya apa? Ya boleh-boleh aja, beli taksi boleh, beli pasek boleh, asalkan jangan Mas Haris kan nanti malah kesikinan malah tersinggung. Lain konsepnya lain lagi ya. Cuma sekarang karena kita ngebahas Taksu North Bali gitu ya. Siap. Karena ini juga kita harus tahu Taksu North Bali ini sebenarnya seperti apa gitu, sebuah komunitas atau kayak gimana gitu ya. Oke, sebelum kita ngebahas itu, sekarang di tahun 2022 Beli melihat gimana tuh anak muda dengan konten-konten yang mereka ciptakan tuh seperti apa sekarang? Ya kita kan kalau di konten-konten yang anak muda ya, milenial tuh, itu kalau zaman sekarang itu kayaknya kalau misalnya sasarannya ke milenial itu sepertinya ke game gitu ya, ke apa gitu. Cuman kalau saya mengikuti ke gaya milenial tuh memang belum bisa, karena ya mungkin dari segi apa ya namanya keseharian kita kan beda dengan milenial gitu. Jadi saya sebenarnya ingin masuk ke dunia milenial itu seperti apa sih ya, yang saat ini lagi ngetren, yang lagi disukai sama mereka kaum milenial itu. Jadi kesulitannya ya di situ. Kalau kita mau masuk ke situ ya berarti saya sendiri harus menguasai bagaimana kondisi milenial gitu ya. Harus seperti itu. Sedangkan itu merupakan suatu masalah juga sih dari saya sendiri gitu. Jadi ini juga termasuk tantangannya gitu ya, dalam menciptakan sebuah konten benar. Sebagai konten creator gitu. Oke, yang penasaran ya, Taksu North Bali. Siap. Ini seperti apa sih sebenarnya? Ya jadi gini, kebanyakan secara umum Taksu North Bali itu dianggap sebagai pembuat konten itu ya, konten kreator. Padahal Taksu North Bali itu sudah ada sejak 2005. Ya, 19 Juli 2005. Tetapi waktu itu sasarannya atau bergeraknya di bidang apa? Kita hanya waktu itu sebagai jasa dokumentasi. Misalnya video syuting, fotografer, ketika ada orang yang punya gawe misalnya nikahan atau apa, itu sebenarnya dari sana. Kita sebenarnya ke sana sebenarnya begitu. Mengawalnya dari situ. Iya. Dari 19 Juli 2005. Nah, makanya sekarang udah 16 tahun sebetulnya. Wow. Keren ya. Tahun, ya. Nah, cuman media sosial itu muncul kan tahun 2009. Tapi saya sendiri punya Facebook 2011. Baru punya Facebook. Nah, sehingga pertama kali saya membuat film itu 2014 ketika saat lomba. Nah, cuman aktivitas saya nggak terlalu banyak ke pembuat konten karena ya pekerjaan saya waktu itu kan PNS. Jadi konsentrasi saya ke pekerjaan itu. Kemudian 2016 saya mengajukan pengunduran diri. 2018 baru selesai baru sah mengundurkan diri 2018. Kemudian 2019 berharap dari segi pekerjaan saya yang saya tekuni ini
mulai naik, berharap begitu. Ternyata corona kan. Iya. 2019 itu. Nah akhirnya saya mikir, saya harus buat apa? Karena di swasta kan beda dengan di negeri. Nah, saya harus kreatif. Barulah saya menciptakan konten itu 2000 pas awal corona itu. 2019 2020. 2020 ya. Iya 2020. Oke. Nah berarti meninggalkan profesi sebelumnya demi ini. Bukan demi konten sebenarnya, bukan demi konten. Karena saya mikir gini, kalau saya bekerja di swasta, saya lebih kreatif, lebih berinovasi gitu. Lebih matang gitu ya usahanya di sana ya. Ya, kalau saya sebagai di negeri itu memang sudah dipatok pekerjaan saya seperti itu gitu. Oke. Nah, jadi kalau di swasta waktu itu saya berpikir saya harus milih swasta aja deh biar lebih bebas. Jadi biar saya sendiri yang menentukan kapan mulai kerja. Gitu. Karena jujur saya memang nggak suka di suka terikat gitu ya. Sampai akhirnya berpikir dengan pekerjaan sebagai content creator paling nggak punya waktu yang cukup panjang ngerjainnya. Ya itu dah. Jadi kita lebih bebas gitu, lebih santai. Cuman kesimpulannya sih sebenarnya gini, apapun pekerjaan yang kita jalani, asalkan kita sudah tekuni itu, pasti akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kalau kita tekuni, tapi kalau misalnya kita setengah-setengah, jadinya nggak ini. Setengah-setengah juga hasilnya begitu. Sehingga saya harus berpikir, saya maunya apa? Saya mau buat kembangin usaha saya sebagai jasa dokumentasi. Apa tetap saya di pegawai negeri begitu. Yeah. Kalau saya pegawai negeri, rasanya nggak mungkin saya harus naik karir saya nggak bisa karena zaman sekarang mohon maaf kalau tidak dekat dengan atasan ya nggak bisa naik gitu kan. Oke, itu sebuah anggapan ya. Ya baik. Cuman di sini yang memang menjadi trigger atau menjadi motivasi Bli untuk memilih jalan ini kan pasti banyak alasan sebenarnya ya. Dan memang alasannya juga termasuk ketika diikat atau terikat di situ paling nggak Bli ngerasa kalau dengan dari situ kita pergi, kita bisa bebas meluangkan waktu semuanya lewat ini gitu ya, semua konten-konten ini gitu. Kita lebih terbuka, lebih berkreasi gitu. Jadi seharian nggak sih kerjanya? Nggak. Full nggak ya? Nggak. Karena ada yang beranggapan kayak gitu. Keluar dengan maksud bisa bekerja sekian jam, akhirnya melebihi jam itu. Ya, jadi kan kita sendiri yang ngatur. Oke, bebas ya. Baik. Dan bahkan mungkin ada yang bertanya gitu, Kak, dari Taksu North Bali sendiri kan kita lihat yang berperan aktif adalah Bli sendiri ya. Bli Taksu atau Bli Pasok gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kita juga lihat lewat konten YouTube, Instagram, kalau Bli begitu multi talentednya gitu. Bisa sebagai fotografer, bisa sebagai videografer, konten creator juga, seniman juga. Nah, Bli lebih senang dipanggil sebagai apa? Saya sih bebas ya. Kadang-kadang orang manggil Pasok gitu nggak apa-apa sih. Karena nama asli saya kan Gede Pasok Sriade. Oke. Jadi kadang-kadang mereka kadang sudah mengenal saya pembuat taksinya. Taksu ada yang manggil Taksu gitu, ada yang manggil begitu. Jadi nggak masalah sih menurut saya. Ya, oke. Cuma kalau sahabat kreatif lihat ya konten-konten Bli Taksu ya. Jadi di situ juga ada beberapa hal yang mungkin akan relate dengan kamu sendiri sampai akhirnya kok bisa ya membuat konten yang sebegini epicnya, apalagi untuk anak-anak buleleng yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk kamu ya sahabat kreatif. Nah di sini gimana sih proses menentukan idenya, proses mencari talentnya, sampai proses meng-create video sebegitu epicnya? Beli bekerja sendiri kah atau ada timnya? Enggak, saya sendiri waktu itu. Jadi begini, kebetulan yang saya tunjuk si Loh Kiki ini itu kan masih keluarga, masih ada keluarga, sehingga saya hafal betul bagaimana karakternya dia. Sehingga ketika saya membuatkan konten, membuatkan naskah itu, saya sesuaikan dialog atau percakapannya itu sesuaikan dengan karakternya dia. Gitu, saya sesuaikan dengan ini kayaknya lebih cocok dia kata-kata ini. Karena penekanan vokalnya itu juga kita berusaha untuk mengarahkan gitu loh. Kayak cemprengnya tuh pas ya. Karena kebetulan ya itu jadi banyak orang yang melihat, Kiki pintar sekali ngomongnya keceplas-ceplos, padahal memang kalau kita di belakang layar melihat sebetulnya kita take berulang-ulang gitu. Iya, itu panjang prosesnya. Iya, panjang. Kita take ulang-ulang, ini kayaknya kurang gini. Kadang-kadang kata-katanya bagus, vokalnya yang nggak masuk. Kadang vokalnya sudah penekanan vokal udah bagus, kadang mimik wajah nggak masuk. Itu sehingga kita harus mengulang kembali, ulang lagi gitu. Yang nentuin Bli sendiri? Iya, saya sendiri. Wow. Saya sendiri langsung
menentukan seperti yang saya tadi bilang, sesuai naskah yang saya buat itu sesuai dengan karakternya dia. Kalau enggak, ulang, cut. Iya, cut, harus di-cut. Daripada menampilkan yang nggak gini, sesuai ekspektasi. Diulang aja. Oh, okay. Dan mereka juga menyadari kalau misalnya memang harus diulang, ya mereka ulang. Kadang kita pernah juga sudah di komputer, sudah selesai syuting, kita sudah edit, kemudian hasilnya, ini kayaknya kurang bagus nih. Balik lagi. Tolong pakaian yang tadi kamu pakai jangan dicuci dulu, nanti kita bisa diulang lagi. Pernah juga begitu. Nah, kalau idenya dari mana? Dari beli juga? Saya sendiri. Ya, saya mengambil ide itu berdasarkan gini. Terkadang apa sih situasi saat ini? Kan gitu ya. Apa sih lagi ngetren saat ini? Apa sih lagi? Kita coba mengangkat itu agar permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu terjawab melalui sebuah konten ini. Sehingga itu juga akan membantu untuk mendongkrak agar di-share gitu kan, sama netizen itu kan, di-share, semakin banyak yang share, peluangnya juga semakin bagus untuk dilihat gitu ya. Paling tidak konten harus shareable nggak sih? Yang memang gampang, memang orang latah untuk nge-share gitu ya. Gitu. Sampai akhirnya beli juga akan berpikir ini harus lebih baik nantinya nih konten-kontennya nih. Ya cuma kendalanya gitu, kalau yang dari pertama udah bagus, yang kedua minimal sama lah. Kalau yang pertama udah bagus, yang kedua agak merosot, itu yang gini. Ada perasaan kayak kurang puas ya, gitu mempertahankan ya, itu yang sulit sekali. Ya tapi namanya ini terkadang memang ada masanya kita naik, ada masanya kita meredup. Nah seperti sekarang ini saya sudah melihat sedikit agak meredup, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Yang mungkin pertama karena dulu bisa naik mungkin karena masa Covid ya. Banyak mereka yang ada di rumah. Jadi daripada di rumah sambil nonton gitu ya. Kemudian sekarang udah masa pandemi seperti sekarang ini, kadang-kadang orang tua itu untuk membeli kuota itu lebih gini dia lebih mengutamakan kebutuhan yang lain yang memang harus didahulukan daripada beli kuota untuk nonton YouTube gitu ya. Jadi kadang-kadang Ben Maniden membalik di kantor pangadu wifi gratis. Nah, gitu, itu sebuah konten juga kalau diangkat idenya kan, bener kan? Ya itu juga bisa, karena apapun sebenarnya bisa kita angkat untuk sebuah konten gitu kan beli ya. Asalkan memang bisa mengemas dengan baik dan enak untuk dinikmati secara visual. Karena itu sih susahnya sih ya. Kita membuat sesuatu hal agar visualnya juga enak. Terus kalau orang cuma mendengarkan doang tetap enak gitu, ya kan? Tapi zaman sekarang kan kecenderungan orang menemukan konten bagus, mereka akan mengambil secara tidak langsung gitu, entah dalam tindakan nge-share atau membuat itu konten itu dalam kontennya dia pribadi, ya kan? Itu kan sebenarnya beberapa pihak ada yang kecewa. Kalau beli gimana? Ketika konten beli digunakan oleh akun-akun lain gitu untuk menambah followers. Oh gitu. Memang jujur aja kalau misalnya diambil tanpa sepengetahuan kan ya pastilah ada rasa kecewa dikit ya. Karena diambil apalagi dipotong-potong, identitasnya dihilangin. Misalnya kalau saya kan kadang-kadang di depan kan selalu saya kasih jinglenya taksu, kadang-kadang itu dihilangin, diambil. Diambil yang bagian-bagian mana yang terlucu menurut dia itu kan diambil kemudian di-upload. Memang sih saya sedikit kecewa juga karena tanpa izin. Tapi kembali saya berpikir gini, biarin, karena toh juga kita anggap dia termasuk ikut mempromosikan saya gitu jadi. Jadi lebih ke positive thinking aja ya. Iya. Sebenarnya ketika beli udah menyelesaikan semua konten ya, udah jadi ini, apa sih reaksi yang beli harapkan sebenarnya dari followers atau penikmat beli sendiri? Ya dari jumlah tayang sih. Harapannya kan dari jumlah tayang, sebab ya jujur kalau yang kita kan sama dengan gini. Kita membuat konten itu sama dengan kerja sebenarnya, sama dengan kerja. Jadi si pemain-pemain itu Kiki kan juga punya suami, punya keluarga, punya anak-anak. Jerry juga begitu, punya istri, punya anak-anak. Yang dimana keluarga itu juga harus dipenuhi juga kebutuhan mereka kan. Iya. Harus dipenuhi kebutuhan mereka. Nah sehingga jujur kalau kita sudah buat konten di YouTube, ya memang pertama sasarannya ke finansial. Ke AdSense-nya ya gimana tuh? Ya ke itu. Karena kita merasa ada dihargai gitu loh. Ada dihargai. Oh ini loh hasilnya gitu. Jadi di situ juga kita merasa ini.
ada apresiasi lah ya dari follower juga, pendengar, penikmatnya gitu ya. Itu lebih ke komennya berapa, itu nggak sih Bli komennya berapa, gitu. Tanggapannya berapa? Karena kan kita kalau lihat konten di YouTube beda sama konten di TikTok juga Instagram. Itu Bli lebih nyaman buat konten di mana nih? Karena kan durasinya beda ya. Iya beda. Gimana? Kalau saya sih lebih ke YouTube memang, lebih ke YouTube. Karena interaksi dari penonton juga, dari netizen juga lebih banyak ke YouTube-nya. Kalau saya up di IG sedikit yang mungkin karena gini. Kalau di IG itu sifatnya kebanyakan mungkin ke milenial ya. Oke. Ya ke milenial. Sehingga konten yang saya buat sedikit yang nyentuh ke arah milenial. Lebih ke kehidupan berkeluarga. Kalau konten yang saya buat. Terakhir makanya Kinan ya yang diangkat ya. Itu lebih ke apa namanya? ke keluarga, kehidupan keluarga kehidupan gitu. Lebih kehidupan ke keluarga dia. Sehingga dari milenial jarang yang suka dengan konten yang saya buat. Oke. Ya. Itu Beli melihatnya dari mana? Saya melihat dari yang komen-komen kan ketahuan di sana, yang komen-komen, kemudian anggap misalnya kalau saya keluar, saya jalan, Kiki, Jerry. Yang nyapa mereka itu kebanyakan yang udah berkeluarga. Kiki, Jerry. Tapi kalau milenial dia cuek dia gitu. Mungkin perlakuan mereka beda mungkin sama yang mereka suka. Iya, itu makanya. itu. Sehingga saya masih berpikir keras seperti tadi bilang tantangan, saya masih berpikir apa sih, gimana sih caranya masuk biar kita dapat ke milenial. Justru yang kita dapat tuh malah yang sudah berkeluarga dan yang anak-anak. Yang anak-anak yang 6 tahun ke bawah, 5 tahun. Justru di bawah gitu ya? Justru yang di bawah itu yang suka dengan Kiki gitu. Oke. Nah, mungkin ini saran kali ya. Kalau misalnya ingin agar millennials itu melihat yang berperan mungkin lebih muda lagi kayaknya. Ya. Beli mungkin masuk di frame. Saya juga sempat berpikir begitu. Ini saya harus mencari agar saya bisa dapat yang milenial, saya harus mencari yang lebih muda. Yang milenial juga. Jadi cerita yang dibawakan juga sesuai dengan situasi saat ini milenial. Gitu. Saya juga sempat berpikir begitu. Mungkin bisa memberikan mereka kayak cuci mata kali ya di konten Beli kali ya, sekaligus gitu. Nah ini kalau ngomongin anak-anak yang suka dengan konten Beli Pasak juga, apa ada gini ya kasusnya kayak kan kita lihat konten Beli memang beberapa nih, ada yang memang kesannya vulgar gitu ya. Condong ke arah sana gitu ya, karena dewasa gitu ya, 18 plus ke atas gitu. Ada nggak orang tua atau seandainya gitu ya, orang tua yang melarang anaknya untuk menonton konten yang arahnya ke situ, tanggapan Beli gimana? Ya itu kan hak mereka ya sebagai orang tua. Saya sendiri juga kalau sebagai orang tua kalau melihat anak-anak lagi nonton yang arahnya ke sana pasti kita larang. Iya. Pasti kita, jangan gini. Nah, sehingga konten yang saya buat tuh memang kalau kita tidak nyerempet ke arah ke situ, juga kayaknya nggak bisa laku gitu. Sengaja saya serempet ke sana, tapi di ending di terakhir kita perbaiki. Oh maksudnya ini loh sebenarnya. Lebih jadi kita memancing aja ya. Ya memancing. Jadi kita jangan sampai berpikir negatif. Nanti mungkin pesan-pesan itu kapan kalau manusia berpikir negatif maka akan menderita sebetulnya. Iya. Mungkin harus ke sana mindset dan pikirannya ya. Nah, cuman di sini kan kalau kita balik lagi ngomongin konten ya Beli ya. Kita juga tahu kalau konten ini saking variatifnya gitu ya. Ada yang orang saking terinspirasinya gitu dari konten Beli, ikutan juga ngerjain konten yang Beli lakuin gitu. Ada nggak yang perlu ditekankan dari para newbie ini, para orang yang baru-baru belajar ini untuk tetap konsisten dalam berkonten? Jadi ini sih yang selama ini yang saya buat sih ya. Jadi saya kasih bahwa yang pertama adalah buat dulu konsepnya dulu kita buat, konsepnya seperti apa, sasarannya siapa. Nah kalau misalnya sasarannya adalah anak-anak, kita buat konten yang anak-anak. Nah, kalau emang sasarannya untuk orang dewasa, baru kita buat cerita-cerita yang tentang kehidupan orang dewasa kan begitu. Jadi konsep dulu, sasarannya apa, baru kita buat. Dan tapi ingat harus ada pesan-pesannya juga. Kalau menurut saya, kalau saya sih buatnya gitu, ada pesan-pesan. Kita selipkan juga pesan-pesan. Jadi selain ada humornya juga, komedinya, ada juga pesan-pesan yang masuk di situ. Di konten itu ya? Ya, di konten itu. Kalau capek, apa yang bikin termotivasi untuk bangkit lagi ngerjain konten? Kan kita nggak pernah tahu mood kita ngerjain ya? Ya, memang.
saya sendiri merasakan ketika saya buat konsep atau buat ide cerita itu memang menggunakan mood dia. Kalau memang nggak mood, sedangkan saya dikejar, saya kan ada iklan-iklan nih banyak nih masuk. Asik. Ya, jadi ini harus kejar tayang nih gimana? Susah banget. Dikejar gitu ya? Ya dikejar susah banget. Jadi saya harus baru bangun pagi-pagi jam 5:30, nyantai sambil ngopi, sambil nyari mikir. mood gitu. Ya cari. Biar fresh dulu ya pagi-pagi, baru saya sambil orek-orek dia tulis, baru begitu dia. Nah, jadi begitu aja. Oke, sesimpel itu ya sahabat kreatif. Ya. Cuman beberapa kali saya lihat konten Beli Pasak kan, ada beberapa bahkan hampir semua gitu kontennya tanpa subtitle Indonesia. Sedangkan penontonnya banyak banget nih, ya kan? Bukan orang Bali aja kayaknya. Nah, gimana tuh? Ya, begini. Memang saya banyak sekali ada masukan-masukan kenapa sih nggak ada tulisan subtitlenya itu ya? Iya, karena bahasa Bali full kan? Karena bahasa Bali full. Memang saya malas saya buat. Toh juga kita sasarannya bukan ke nasional begitu. Saya mikirnya begitu. Toh juga sasarannya ke nasional. Sasarannya juga di Bali tok gitu. Okay. Jadi biar aja deh. Sama itu juga memang malas ngetik sih sebenarnya. Ketik bikin subtitle tuh, butuh tenaga nih kayaknya, enggak? Bukan tenaga ya, kayak tadi mood itu ya. Oh, moodnya. Ya. Jadi memang nggak perlu ada subtitlenya ya? Sebenarnya sih perlu. Berarti butuh yang baru nih, masuk kerja baru? Sebenarnya perlu, bukan. Oh, bukan. Sebenarnya perlu, cuman karena saya gini, istilahnya apa ya? Ya itu udah seperti tadi, karena sasarannya kalau kita bukan bahasa Bali, atau juga sebenarnya begini, ada kendala juga ketika kita salin isi subtitle itu ya. Ya. Dengan bahasa Bali dia mengatakan kata seperti ini, ketika ada salin itu malah nggak lucu dia. Lebih kaku kali ya? Lebih kaku dia, nggak gimana lucunya gitu. Nah. Ketika ada orang baca, loh tulisannya misalnya gini, misalnya kata-kata apa misalnya kalau bahasa Beleleng ya. Bungut nyaine. Nah kayak misalnya gitu. Kan, bungut nyaine gitu. Mohon maaf. Nah sebenarnya kita pakai kalau di kata bungut nyaine gitu misalnya. Didengar oleh yang Bali Selatan itu katanya sih lucu. Jadi karena penekanan vokal, karena bukan kasar sih sebenarnya bahasanya itu ya. Cuma kalau kita dikasih subtitle mulutmu gitu misalnya, kayaknya nggak ada lucunya gitu. Mulutmu harimaumu gitu kali ya. Beda. Nggak ada lucunya deh. Harus ada. Ini sebenarnya pengen bahas banyak nih ya sebenarnya. Cuman gitu. Sayang banget. Podcast kita ada durasi idealnya gitu. Jadi mungkin next kita bisa ngobrol panjang lebar gitu ya. Cuman yang aku tahu nih dari konten yang sudah dihasilkan dari seorang Beli Taksu atau Beli Pasak nih ya. Ada tuh yang saya masih ingat gitu. Jadi ada satu quotes dari konten itu, dia bilang gini. Ketika pacar kamu masih menyimpan nomor mantannya, hati-hati, sampah bisa didaur ulang. Itu kocak sih sebenarnya, bikin mikir gitu ya. Ya udah, buat sahabat kreatif yang pengen tahu konten-konten kita RRI Singaraja, cek terus di channelnya di RRI Singaraja. Jangan lupa di komen ya, di like juga di subscribe. Sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya.